Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Ibnu Rashid dengan NIM 415200111003, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Deep Learning saya. Ya, langsung aja ke soalnya. Yang pertama itu ada jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang singkat. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok model deep learning dan machine learning adalah sebagai berikut. Deep learning merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat, menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Deep learning merupakan salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Dan perbedaan pokok model deep learning dari machine learning itu pertama itu ada simplicity, data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Skala yang kedua itu ada scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas Graphics Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit yang bisa disebut TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah base data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume bahkan berskala besar. Selanjutnya ada versatility, yaitu proses pembelajaran model deep learning tidak harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Selanjutnya ada reusability, sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Dan soal selanjutnya ada apa tujuan dari pembelajaran pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari penelitian tersebut bisa disebut dengan model. Selanjutnya itu jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan dan menggunakan deep learning. Perangkat keras komputer yang digunakan untuk deep learning adalah dengan menggunakan GPU dan TPU. GPU dan TPU ini merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU, sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Yang kedua, jelaskan topik pembahasan berikut ini. Yang A, single perceptron. Single layer perceptron merupakan teknik jaringan saraf tiruan supervised learning yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan akan ditraining dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. B. Bayesian probability. Bayesian probability merupakan satu dari cabang teori statistik matematik yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta dari hasil pengamatan. Fungsi objektif. Proses pembelajaran model machine learning merupakan proses optimisasi terhadap sebuah fungsi objektif.
Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematik yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Proses optimisasi dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran atau algoritma optimisasi yang secara iteratif mengupdate nilai parameter model yang berasal dari sebuah nilai random sampai nilai estimasi tersebut konvergen ke sebuah nilai tertentu. Nilai hasil konvergensi selanjutnya dipergunakan sebagai nilai parameter yang optimal dari model yang sedang di training. Selanjutnya ada lokal minima. Disebut lokal minima karena nilai fungsi kerugian minimum pada saat itu di wilayah lokal, sedangkan minima global disebut demikian karena nilai fungsi kerugian minimum di sana secara global di seluruh domain fungsi kerugian. Terus soal nomor 3 ini jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan konsep kerja CNN. Pada CNN, data yang dipropagasikan oleh jaringan adalah data dua dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Pada CNN, operasi linear menggunakan operasi konvolusi, sedangkan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang merupakan kumpulan kernel konvolusi dimensi pada bobot pada CNN adalah neuron input x neuron output x tinggi x lebar. Karena sifat proses konvolusi, maka CNN hanya dapat digunakan pada data yang memiliki struktur dua dimensi seperti citra dan suara. Lanjut yang B, tujuan konvolusi pada data citra. Konvolusi citra adalah teknik untuk mengalihkan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Terus yang C, fully connected layer. Lapisan di mana semua neuron aktivasi dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya seperti halnya jaringan syaraf tiruan biasa fully connect. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.